pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anak kelas 5A yang solih-solihah dan hebat? Yuk salamnya. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita bertemu di pembelajaran daring PAI. Hari ini kita akan membahas tentang siapa Rasul Ulul Azmi itu. Masih merupakan subpokok bahasan dari bab iman kepada Rasul Allah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita buka sama-sama dengan baca doa mau belajar. Yuk, sikap berdoa. Angkat kedua tangannya, tundukkan kepala, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kevin tidak ikut berdoa. Oke, kita mulai ya. Anak-anak, coba flashback materi kita minggu lalu, 2 minggu yang lalu, tentang Rasul. Iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keberapa, Faris? Ayo Faris, mic-nya dinyalakan. Mic-nya dinyalakan. 2. Nah, ayo, yang lain, Kevin. Iman kepada Rasul adalah rukun iman yang keberapa? Berapa, Kevin? Kevin. Lupa. Siva. Iman kepada Rasul bukan rukun iman yang keberapa? Ke amanah rasulu bima yo. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Berarti rukun iman yang keberapa? Keempat. Kok belum hafal ini bagaimana? Oke ya. Iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul itu artinya apa? Aziza. Apa Aziza? Nyalakan mic-nya Aziza. Mic-nya dinyalakan. Percaya. Akila mungkin? Akila silakan. Percaya kepada Rasul Allah. Ya, percaya bahwa Allah itu mengutus Rasul kepada umatnya untuk menyampaikan kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan percaya bahwa Allah itu pernah mengutus manusia-manusia pilihan untuk menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Rasul. Yang kameranya mati dinyalakan. Fahri, Ino, Siva, Hendika, kameranya on selama pembelajaran, jangan ditutup ya. Coba Silvi, Rasul itu artinya apa?
Utusan. Utusan, pinter sekali. Rasul adalah utusan dari kata bahasa artinya utusan. Menurut istilah, apa yang dimaksud dengan Rasul, Fahri? Rasul Allah adalah, Fahri? Manusia pilihan. Manusia biasa, Bu. Manusia biasa, begitu saja? Ada yang bisa menambahkan? Rasul adalah manusia biasa yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikan kepada umatnya. Itu pengertian Rasul. Lupa apa enggak tahu? Hah? Lupa apa enggak tahu? Kan sudah disampaikan di pertemuan yang 2 minggu lalu. Jadi Rasul adalah manusia biasa yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ino, adek gawe icon apa iku ndok layare. Ada perbedaan antara Rasul dan Nabi. Coba bantu Bu Fitri. Jafas masih ingat dah apa perbedaan Rasul dan Nabi? Jafas? Kalau Rasul, Faris mungkin? Ino mungkin? Angkat tangan yang bisa. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Yuk, siapa yang bisa? Jangan malu salah, jangan takut salah. Yuk, kemukakan pendapat. Orang pintar itu belajar dari kesalahan. Kalau kalian menjawab, kemudian kok salah, itu biasanya diingat. Oh, ketika aku tanya salah itu, Bu Fitri membenarkan seperti ini. Tuh, jadi jangan takut salah. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Kalau Nabi, Fahri silakan. Kalau Rasul sudah tentu Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Boleh juga, tapi kurang penjabaran yang menunjukkan kepada tugas pokok Nabi dan Rasul. Ya, ada yang menambahkan? Akila, silakan. Kalau Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya, kalau Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Luar biasa. Nah itu ya perbedaan Nabi dan Rasul di situ. Nabi dan Rasul sama-sama menerima wahyu. Persamaannya Nabi dan Rasul sama-sama menerima wahyu dari Allah. Bedanya kalau Nabi wahyu itu untuk dirinya sendiri, kalau Rasul untuk disampaikan kepada umatnya, untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Jadi yang punya umat itu disebut Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul banyak sekali anak-anak ya. Jumlah Rasul itu kurang lebih 240.000. Kemudian kalau jumlah Nabi ada sekitar 313 orang Nabi. Tapi yang wajib diketahui ada berapa Nana? Ada berapa? 25. 25. Nah, yang wajib diketahui ada 25. Di kelas 4 kalian sudah disuruh menghafalkannya. Coba Bu Fitri pengen tahu ingat apa enggak? Mana ini? Kevin. Adam sampai Muhammad. Coba. 1. Adam. Siap-siap ya. Nah, yang lain tak suruh neruskan nanti. Ayo Adam. Idris. Nuh. Hud. Soleh. Lanjutkan. Ino. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Sampai Soleh. Eno. Terus? Ibrahim. Adam, Idris. Semuanya yuk sama-sama untuk mengingatkan. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Yasin, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Musa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa,
wa akhirul Muhammad Al-Mustafa. Luar biasa. Nah, kita masuk pada Rasul Ulul Azmi. Di antara 25 Rasul itu, anak-anak, ada 5 Rasul yang disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Rasul yang is the best. Semua Rasul memiliki kesabaran, memiliki keteguhan, semuanya. Semua Rasul memiliki sifat itu, sabar, teguh hatinya. Tapi ada 5 Rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Ya, di atas rata-rata para Rasul. Lah, ini ada 5 orang Nabi atau Rasul. 5 Rasul yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa ini disebut Ulul Azmi. Nah, sekarang dibalik pertanyaannya. Berarti kalau ditanya apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi, ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, barusan disebutkan Bu Fitri. Dibalik. Kalau tadi pengertiannya, terus dikatanya, sekarang dibalik katain dong, ngarep penjelasannya apa? Berarti kalau ditanya Rasulul Azmi itu disebut apa? Artinya apa? Ada yang hand raise hand. Carlita Silvi. Nah, angkat tangan. Ya, Silvi. Berarti Rasulul Azmi artinya apa yo? Yang lain? Sebenarnya kalian ini bisa. Kata-katanya itu sudah ada di lesan, ya kan? Tapi kalian takut salah. Nah, enggak boleh. Apa yang ada di pikiran kalian yang berusaha keluar di lesannya, ungkapkan, jangan takut salah. Orang belajar itu belajar dari kesalahan. Saya yakin semuanya sudah ada di sini, cuma takut salah, takut malu, jangan seperti itu ya. Ungkapkan saja. Ya, silakan Fahri. Ya, Bu. Ya, silakan Fahri. Sabaran dan keteguhan. Berarti Rasul, apa yang dimaksud Ulul Azmi? Yaitu Rasul yang memiliki keteguhan hati, kesabaran yang luar biasa. Ya, jadi Rasul Ulul Azmi ini memiliki keteguhan hati yang tinggi dibandingkan dengan 25 Rasul yang lain. Jadi yang lain juga punya keteguhan hati, tapi 5 ini memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Ujiannya begitu besar, tapi mereka tetap teguh hati, lurus hati untuk menjalankan perintah Allah dalam menyampaikan wahyunya. Paham ya? Itu pengertian dari Ulul Azmi. Bisa diulangi, Siva? Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang besar dan kesabaran yang luar biasa. Pinter. Nah, betul ya. Itu adalah Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Yang sudah baca pasti tahu. Siapa yang tahu angkat tangan. Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Faris, oke, siapa? 1. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Oke, luar biasa. Kayak anak sekolah, betul ya? Ada 5 ya. Nah ini, biar urutannya mudah dihafalkan, Bu Fitri urutkan dari yang ranking 1. Ya. Jadi dari 5 orang Rasul ini, is the best, paling is the best adalah Nabi kita. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Ini ranking sesuai ranking ya. Ranking 2 Nabi Ibrahim, ranking 3 Nabi Musa, ranking 4 Nabi Isa, ranking 5 Nabi Nuh. Nah, ini biasanya Bu Fitri agar mudah menghafalkan disebut mimin. Nah ya, mimin. M pertama Muhammad, I pertama Ibrahim, M kedua Musa,
I kedua Isa, dan yang kelima adalah Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Disingkat Mimin. Tapi jangan ada yang menjawab, ada pertanyaan. Siapa Rasul Ulul Azmi itu? Jawabannya Mimin. Oh, ya. Jadi Mimin itu untuk memudahkan. Mimin. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Coba mic-nya dinyalakan semuanya. Yuk, mic-nya dinyalakan semuanya. Tangannya. Perhatikan contohnya begitu ya. Rasul Ulul Azmi Mimin. Muhammad, Ibrahim, Isa. Nah, coba sekarang dapat Bu Fitri semuanya. Siap ya. Rasul Ulul Azmi disingkat Mimin. Mimin 1, Muhammad, 2, 2, Ibrahim, 3, Musa, 4, 4, Isa, 5, Ibrahim, Nuh, 5 Ibrahim. Kok Nuh. Sudah hafal semuanya? sudah. Ya, nah, 5 Rasul ini disebut 5 Rasul Ulul Azmi, ranking 1 Nabi Muhammad. Sudah tidak diragukan lagi dalam sirah Nabawi, kisah Nabi Muhammad ini adalah kisah yang sangat luar biasa, yang menunjukkan keteguhan hati beliau ketika beliau mendakwahkan agama Islam kepada kaum kafir Quraisy. Ada yang bisa menyebutkan contoh yang menunjukkan Nabi Muhammad ini memiliki keteguhan yang luar biasa? Ada yang tahu ceritanya? Satu saja tentang cerita Nabi Muhammad sehingga disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Ada yang tahu? Harus tahu dong. Nah, contohnya. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad menghadapi kaum kafir Quraisy, pamannya Abu Jahal, ya, Abu Lahab yang memusuhi Nabi Muhammad. Tidak hanya dilempari batu, dilempari kotoran, ya, tapi Nabi dengan luas hati memaafkan mereka, sabar, tidak pernah marah. Bahkan ketika Nabi Muhammad dianiaya oleh kaum Taif, Rasulullah berharap mendapatkan pengikut, ternyata di Taif ini dilempari batu, diusir-usir, malaikat Jibril yang marah, ya. Bahkan malaikat Jibril menawarkan, apakah perlu saya jatuhkan gunung ke mereka? Apa kata Rasulullah? Tidak perlu, tidak perlu. Malaikat Jibril, mereka seperti itu karena mereka tidak tahu. Menunjukkan keteguhan hati, kesabaran Nabi Muhammad yang luar biasa. Nah, itu pancingan begitu untuk Nabi Muhammad. Sekarang Nabi yang kedua, Nabi Ibrahim. Ada yang kasih tahu Bu Fitri, teman-temannya juga, peristiwa tentang Nabi Ibrahim yang menunjukkan keteguhan Nabi Ibrahim sebagai Rasul Ulul Azmi. Ayo, siapa masih ingat cerita Nabi Ibrahim? Angkat tangan. Tak kasih bintang ini, yang pinter ini. Ya, baru baca sekarang. Ayo, yang diingat Nabi Ibrahim itu bagaimana ceritanya? Akila? Pasti bisa, cuma ragu menjawab. Silakan Akila. Coba, Nabi Ibrahim. Ya. Berdakwah melawan Raja dan kaumnya yang musyrik yang menyembah berhala. Oke, pintar ya. Kegigihan Nabi Ibrahim ketika menghadapi Raja Namrud yang menyembah berhala. Dengan gagah beraninya, Nabi Ibrahim ini menghancurkan semua berhala-berhala dari Raja Namrud dan rakyatnya. Akhirnya Nabi Ibrahim dihukum apa? Dihukum? Dibakar hidup-hidup. Nah itu ya, dibakar hidup-hidup. Itu keteguhan Nabi Ibrahim. Sekarang cerita tentang Nabi Musa. Keteguhan hati mana yang menunjukkan Nabi Musa ini memiliki keteguhan hati dan layak disebut Rasul Ulul Azmi? Yuk, Nabi Musa. Ada yang tahu? Tahu, mesti tahu anak-anak ini. Tapi malu menjawab. Silakan Fahri lagi. Mic-nya dinyalakan. Memimpin kaum Bani Israel.
Kemudian ketika menghadapi raja. Dan memerangi Raja Fir'aun. Oke, pintar. Jadi kegigihan Nabi Musa ketika menghadapi kaum Bani Israel, menghadapi Raja Fir'aun, menghadapi tukang-tukang si Raja Fir'aun, dikejar-kejar sampai ke Laut Merah. Akhirnya bisa menyeberang dan Fir'aun akhirnya tenggelam di Laut Merah atas karunia Allah dan mukjizat Allah. Kalau Nabi Musa mukjizatnya apa, Fahri? Mic-nya dinyalakan. Bisa menjadi ular. Oke, tongkat yang bisa menjadi ular dan bisa membelah lautan. Selain itu, Nabi Musa juga mendapatkan kitab suci apa? Kitab suci. Kitab suci? Ayo. Zabur. Oh, kalau Zabur Nabi Daud, kitab suci Taurat. Nah, ya, itu. Sekarang I yang kedua. I yang kedua. Yang pertama Nabi Ibrahim, I yang kedua adalah Nabi Isa. Nah, yuk anak-anak, siapa yang tahu keteguhan hati Nabi Isa dalam kisah Nabi Isa yang pernah kalian baca? Ada yang tahu? Yuk, Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang ke-24. Nabi terakhir sebelum lahirnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu? Erlangga? Erlangga mungkin? Ayo, Fahri lagi. Yang lain. Aziza, saya yakin anak-anak ini tahu, tapi ragu, takut untuk menjawab. Saya hitung 3 kali, kalau tidak ada berarti Faris lagi. 1. Ayo. Nggak usah takut salah. Nggak ketemu Bu Fitri, nggak mungkin dijewer. Ketemunya lewat Zoom, kan nggak bisa marah-marah. Juga marah-marah untuk apa? Ya, kalian sudah sangat luar biasa. Nah, Fari wes, ya Fari. Apa kisah Nabi Isa yang menunjukkan keteguhan hati Nabi Isa alaihissalam? Mic-nya dinyalakan. Menjalankan dakwah, lalu dibunuh dengan cara disalib. Nah, nih ya. Ayo, ada yang meluruskan? Jadi, ini yang harus diketahui. Ini memang pelajaran di kelas 6. Nabi Isa itu tidak, yang disalib itu bukan Nabi Isa. Nah, inilah bedanya agama Islam dan agama Kristen Nasrani. Bagi orang-orang Nasrani, yang disalib itu adalah Nabi Isa. Tapi dalam agama Islam, yang disalib itu bukan Nabi Isa. Sekali lagi bukan Nabi Isa. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Yang disalib adalah murid. Nah, murid Nabi Isa yang berkhianat karena menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa kepada pasukan Romawi. Begitu sampai di tempat persembunyian, Nabi Isa mau diserang, Allah mengangkat Nabi Isa ke atas langit dan menyerupakan Yahuda atau Yudas Iskariot, nama murid Nabi Isa yang berkhianat itu seperti mukanya Nabi Isa. Kok bisa, Bu? Bisalah, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Akhirnya Yudas ini yang disalib sampai mati itu adalah Yudas Iskariot. Loh Bu, berarti orang Kristen itu salah. No. Ya, itu adalah agama mereka, pendapat mereka. Toleransi adalah menghormati. Jadi kalau mereka menganggap bahwa yang disalib ada Nabi Isa, ya sudah, itu menurut agama mereka. Kalian tidak perlu, salah, tidak boleh. Itu akan menimbulkan pertentangan. Karena agama itu pada keyakinan. Mereka meyakini bahwa yang disalib adalah Nabi Isa. Kita hormati. Ya. Tapi umat Islam dalam Al-Quran dijelaskan jelas sekali. Walakin syubbihalahum. Jadi bukan Nabi Isa, tapi muridnya yang disumpahkan dengan Nabi Isa. Nah, itu kalau kita memahami bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa. Tapi perbedaan ini tidak perlu dipertentangkan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku ya agamaku. Itu namanya toleransi diajarkan dalam Al-Quran. Tidak usah ilo-ilo. Ya, kita hormati keyakinan mereka. Kalau sebisa mungkin hal-hal yang seperti ini tidak jadikan bahan perdebatan atau omong-omongan yang sampai tukaran. Nah, ini bisa merusak hubungan baik, merusak toleransi. Oke,
Itu ya, betul sekali yang dikatakan Fahri bahwa Nabi Isa itu adalah seorang nabi yang menghadapi umatnya untuk mengajak menyembah kepada Allah. Tapi ternyata umatnya tidak mau. Selama beberapa tahun berdakwah, Nabi Isa itu hanya mendapatkan pengikut yang sedikit. Tapi Nabi Isa tidak mundur, ya. Nabi Isa juga dibekali banyak mukjizat. Ada yang tahu apa mukjizat Nabi Isa? Sakia. Apa mukjizat Nabi Isa, Sakia? Saya, Bu. Sakia, coba Sakia. Yang diingat mukjizat Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa. Tongkatnya berubah jadi. Oh, itu Nabi Musa, ya. Oke. Saya, Bu. Ya, apa Fari? Tidak mempunyai bapak. Nah, dilahirkan tanpa ada seorang ayah, ya. Itu suatu kebesaran. Kemudian bisa berbicara ketika bayi. Nah, ya, jadi membela ibunya yang dihina oleh orang-orang yang menunjukkan bahwa kelahiran Nabi Isa adalah sebuah pertanda kebesaran Allah. Itu Nabi Isa sendiri yang mengatakan, jenengku Isa, aku utusan Allah, itu bayi bisa ngomong. Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan penyakit lepra, banyak sekali. Bahkan bisa menurunkan makanan dari langit. Nah, ketika ditantang sama umatnya, tunjukkan, bisa tak kamu mendatangkan makanan dari langit? Nabi Isa berdoa, ini diceritakan dalam Al-Quran, hanya turunlah makanan-makanan dari surga. Tapi yang namanya orang yang tidak mau beriman, meskipun ditunjukkan banyak mukjizat, ternyata ya mereka tidak mau beriman. Nah, setelah Nabi Isa bukan wafat, diangkat oleh Allah ke langit, dalam sebuah riwayat dikatakan nanti di akhir zaman, menjelang datangnya hari kiamat, akan diturunkan kembali Nabi Isa. Nah, nanti di kelas 6 itu dibahas ya. Nah, sekarang yang N terakhir. Nah, N. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam disebut sebagai orang Rasul yang memiliki keteguhan hati. Yang masih ingat cerita tentang Nabi Nuh yang menunjukkan keteguhan hati seorang Nabi Nuh. Ayo, siapa yang belum ngomong sama sekali? Ino mungkin? Ino? Mau jawab? Kevin? Yuk Kevin, mic-nya dinyalakan. Apa? Yang Nabi Nuh, kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh. Saya, Bu. Yang lain Fahri terus. Bintangnya sudah banyak Fahri. Yang lain. Siapa? Ayo, Silvi. Ayo Silvi. Silvi. Sil. Aziza mau open mic ya? Ayo Aziza. Yang aktif hari ini Fahri, Akila, ya. Ada Faris, ada Aziza, yuk yang lain aktif juga. Oke. Coba Fahri lagi. Nabi Nuh berdakwah bersama kaumnya. Nah, lalu yang jauh tersesat oleh iblis. Nah, lalu sudah. Oh ya, Nabi Nuh luar biasa ya, ujiannya juga berat menghadapi kaumnya yang sulit diingatkan. Bahkan anaknya sendiri yang bernama Kan'an juga tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tidak putus asa, gigih. Bahkan ketika Allah akan menurunkan adab berupa banjir besar dan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal di tengah kota, diketawain orang banyak, dipikir Nabi Nuh ini gila, wong di daratan kau membuat kapal sebesar itu. Ternyata Nabi Nuh tidak patah semangat menjalankan perintah Allah untuk membuat kapal. Setelah kapal itu jadi, betul-betul turunlah adab Allah, banjir. Setelah hujan selama beberapa hari, akhirnya banjir. Nah, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan kerasulan Nabi Nuh. Nah, anak-anak, dari 5 rasul ini, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, dan Nabi Nuh, ini adalah satu hal yang bisa kita teladani dari mereka.
Maka sebagai seorang muslim kita harus memiliki apa, Nana? Memiliki Kesabaran kesabaran, kemudian dan keteguhan. pinter, luar biasa. Sebagai seorang muslim, anak muslim, kita harus memiliki kesabaran dan keteguhan hati yang kuat. Jangan mudah goyah, jangan mudah putus asa. Menghadapi masalah, hadapi dengan kuat hati. Memohon kepada Allah, ya. Langsung ada keinginan apa, tunjukkan dengan cita-cita kalian. Usaha kalian apa, upaya kalian apa. Di tengah-tengah ada kesulitan, terjang saja dengan teguh hati. Jangan sampai gara-gara ada masalah, ada kesulitan, tiba-tiba beleot. Tahu beleot? Aduh lah kok angel sih ya. Ketika mengerjakan soal-soal, ada kesulitan. Ayo belajar, ayo bertanya, ayo berdiskusi, ya. Jangan, aduh angel males aku, bukunya ditutup, dibuang. Nah itu enggak boleh. Jadi sebagai seorang anak muslim, kita harus memiliki ketabahan dan kesabaran hati yang luar biasa. Keteguhan yang tinggi seperti yang dicontohkan oleh para Rasul Ulul Azmi. Tidak mudah putus asa. Teguh hati ketika belajar, ya. Internet entek kuotai bingung, ya. Enggak punya buku pusing. Tidak, banyak cara, ya. Jangan sampai kalian mundur gara-gara ada rintangan yang kecil. Langsung loyo, tidak mau teguh hatinya. Kemudian teguh hati dalam sholat, dalam beribadah. Apa Bu kok teguh hati dalam ibadah? Mau jamaah, ada yang ganggu, diajak mainan. Kak, wis aku sholat dhisik. Aku tak menjalankan kewajibanku sik marudulin. Nah, seperti itu. Diajak kebaikan, jangan mundur, jangan kendor. Maju apapun rintangannya, kita harus teguh hati, kuat dan sabar, ya. Teguh hati ketika mematuhi orang tua, teguh hati ketika bergaul sama temannya, tidak mudah marah, ya. Dan juga teguh hati menghadapi peraturan di masyarakat, peraturan di sekolah, peraturan di rumah, itu laksanakan dengan teguh hati, lurus hati, sabar, disiplin, ya. Dengan sikap teguh hati ini, insya Allah anak-anak ini bisa mudah meraih cita-cita. Kalian harus punya mimpi, ya. Kalian mimpi ingin jadi apa? Jadi jangan hanya sekedar mimpi. Raih mimpi itu dengan kerja keras. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, saya pengen jadi tentara. Tidak apa-apa. Bu, saya pengen jadi dokter. Tapi orang tua saya tidak punya uang untuk bayar. Jangan mikir itu. Miliki cita-cita. Kalau sudah ada cita-cita di sana ibarat tujuan, lah jalan ini akan dibukakan oleh Allah selama kalian mau berusaha, berdoa, dan yang penting adalah teguh hati. Tidak mudah menyerah, tidak mudah patah arah. Nah, itu ya. Jadi perilaku terpuji yang bisa kita pelajari dari kisah Rasulul Azmi. Mari kita menjadi anak-anak yang sabar, anak-anak yang teguh hati. Sebagaimana dalam Al-Quran disebut, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah. Jadilah orang yang sabar sebagaimana sabarnya, teguh hatinya para rasul. Pahim tuh? Fahimna. Pahimna. Oke, luar biasa. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Nah, alhamdulillah sudah paham. Karena waktu terbatas, apabila ada hal-hal yang kurang mengerti, silakan chat di grup WA agama untuk bertanya. Nah, untuk melihat evaluasi hari ini, silakan dikerjakan latihannya halaman 66 ya. Nomor 1 sampai 9. Kalian kerjakan di buku tulis jawabannya saja. Ya. Selesai silakan difoto, kemudian kirim di WA grup. Insya Allah minggu depan kita akan membahas latihan ini sama-sama. Nah, anak-anak, itu tugasnya nanti Bu kita akan ulang di grup. Terima kasih atas perhatiannya hari ini, luar biasa. Yang bisa hadir, Ibu Fitri doakan mudah-mudahan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya robbal alamin. Yuk coba foto dulu. Setelah ini kembali ke kita ya. Yuk semuanya lihat ke kamera. Bentar, Bu. Belum siap, Bu. Senyum yang manis.
Ya, 1, 2, 3. Nah, oke. Terima kasih anak-anak. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Baik-baik ya, jaga kesehatan. Ingat 5M. Memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih. Kita kembali ke grup. Kita kerjakan tugasnya. Kalian anak-anak yang luar biasa dan hebat. Ada yang baru bergabung? Ya, yuk. Langsung dikerjakan ya tugasnya ya. Baik, Ya, terima kasih.